Horas, Amang Inang, orang tua kami yang lansia, kami berharap kita semua sehat dan dapat mengikuti ibadah PA Lansia hari ini, Selasa 15 Juni 2021. Begitu juga dengan saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus yang ikut beribadah di PA Lansia hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Untuk itu kita persiapkan hati kita puji Tuhan. Mari demahita sian bukwede nomor 610 ayat sada. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Kau telah persatukan kami walau kami berada di tempat yang berbeda. Tetapi kami percaya Roh Allah yang satu itu yang akan mempersatukan kami untuk memuji memuliakan Engkau. Dan Roh yang satu itu juga yang akan berbicara kepada kami melalui firman-Mu hari ini. Karena itu, berbicaralah Tuhan, sebab kami hamba-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami mau beribadah kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di ibadah seksi lansia hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana,
dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Allah, para orang tua kami yang lansia, yang diberkati oleh Allah. Kita boleh berbahagia mengikuti ibadah ini, sebab Tuhan menghendaki kita untuk beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya. Allah yang memanggil kita, Allah yang memilih kita, ketika kita bahkan belum tahu siapa Allah, ketika kita bahkan belum pernah mendengar firman Allah. Allah sudah mengenal kita, Allah mengetahui nama kita, Allah memanggil kita sesuai dengan nama kita yang sudah terdaftar di dalam kitab kehidupan. Dan kita percaya, kita yang dibaptis, kita adalah ciptaan Allah, hasil karya Allah, dibentuk dalam rahim ibu kita masing-masing. Allah menitipkan kita kepada para orang tua kita, sama halnya dengan Samuel, seorang anak yang diminta oleh ibunya yang disebut mandul, Hana. Hana berdoa terus dengan air mata dan sungguh-sungguh dengan kerendahan hati memohon kepada Allah agar Allah memberikan dia anak. Dan Hana di dalam doanya berjanji, jika Allah memberi dia keturunan, maka Hana akan mengantarkan anak itu kepada Allah di dalam bait Allah dan akan besar di dalam bait Allah melayani Allah. Allah mendengar seruan doa Hana. Lalu Tuhan memberi seorang anak kepada perempuan yang berdoa, yang memohon kepada Allah, yang disebut perempuan itu sesungguhnya mandul menurut ukuran manusia. Tetapi kita diingatkan kembali, Allah berkuasa atas semua orang. Allah berkuasa menutup rahim seorang perempuan, tapi Allah juga berkuasa membukanya jika Tuhan berkenan. Dan itu yang terjadi kepada Hana, sehingga ia melahirkan seorang anak setahun kemudian setelah dia meminta dari Allah. Lalu ia menamai anak itu Samuel. Samuel yang berarti Tuhan telah mendengar. Sesuai janji Hana, jika Allah memberi seorang anak, maka ia akan menyerahkan kepada Tuhan. Itu najarnya Hana. Anak itu akan melayani Tuhan. Janji itu ditepati dan dikatakan setelah Samuel selesai menyusui, diperkirakan umur antara 2-3 tahun. Hana benar-benar mengantarkan Samuel ke bait Allah di bawah pengasuhan Imam Eli. Imam Eli yang melihat Hana berdoa sebelum dia mendapatkan Samuel. Imam Eli yang meneguhkan imannya. Hana berkata, "Pulanglah, Allah akan mendengar doamu." Dengan iman itulah Hana pulang, dan Hana menepati janjinya. Anak itu diserahkan ke bait Allah, dan Samuel makin besar, bertumbuh menjadi seorang yang disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Itu disebut di 1 Samuel 2 ayat 26. Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun manusia. Samuel yang selalu menuruti ajaran nasihat dari Imam Eli. Samuel yang berusaha melakukan tugasnya dengan baik, mempelajari setiap tradisi, aturan yang harus dipenuhi di dalam bait Allah. Dan salah satu tugas Samuel yang sangat penting adalah menjaga tabut perjanjian. Tabut itu yang berada di bait Allah, bersamaan dengan tabut itu lampu selalu menyala. Sebab orang Israel, umat Allah percaya di mana tabut
perjanjian yang berisikan 10 hukum Taurat yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Asal tabut itu ada di situ, Allah ada di situ. Itu keyakinan mereka. Maka adalah hal yang sangat penting untuk menjaga tabut itu. Sehingga pada malam hari Samuel tidur di bait Allah, di samping tabut Allah, di samping tabut perjanjian itu. Sampai suatu saat ketika tadi dikatakan dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar, ketika Imam Eli sudah tua, matanya mulai kabur, sudah berkurang penglihatannya, sampai di usia yang lanjut itu dia masih membimbing Samuel untuk belajar sebagaimana yang seharusnya melayani di bait Allah. Hanya dikatakan waktu itu jarang firman Tuhan diperdengarkan, penglihatan pun jarang, sehingga Samuel belum pernah mendengar firman itu. Dia hanya mendengar asuhan, didikan, pengajaran Imam Eli, dan dia berusaha menuruti itu, dan dia menjadi orang yang menyenangkan hati Allah, juga menyenangkan hati setiap orang manusia tadi dikatakan. Sampai di saat atau di waktu yang tepat ketika Samuel tidur dekat tabut itu, Allah memanggil namanya 3 kali. Allah memanggil, Samuel, Samuel. Ketika panggilan yang pertama dia bangun lalu berkata, ya Bapak, tetapi dia pergi ke Imam Eli. Tadi kita dengar kalau Samuel itu tidur di dalam bait Allah di samping tabut perjanjian, Eli ada di ruangan yang lain, tetapi tetap di wilayah bait Allah. Ketika Samuel mendengar panggilan itu, dia yang belum mengenal Allah, dia yang belum mengetahui siapa Allah, dia yang belum pernah mendengar firman Allah secara langsung memanggil dia, lalu dia mengira yang memanggil dia adalah Imam Eli. Dia pergi, dia cepat merespon. Dia tidak seperti yang biasa dilakukan oleh seorang anak kalau dipanggil namanya, ya, tapi tidak bangun. Dia kadang-kadang anak-anak kita di zaman sekarang, jangan-jangan kita juga ada seperti itu. Sudah dipanggil, ayo kita beribadah, iya, tapi tidak bergerak. Amang inang, orang tua kami, lansia, dan saudara-saudaraku yang beribadah melalui PA ini, ketika seorang yang sungguh sudah menyerahkan dirinya kepada Allah melalui orang tuanya, melalui pengasuhan para pelayan di bait Allah, secara khusus dikatakan Imam Eli yang mengasuh Samuel. Ketika mendengar panggilan itu, Samuel berkata, "Ya Bapa," dan 3 kali dia selalu pergi kepada Eli, karena dia tidak tahu siapa yang memanggilnya. Dia hanya mengira Imam Eli lah yang memanggilnya. Sampai ketiga kali kita lihat ya, Samuel selalu merespon dengan baik, dan Eli pun merespon dengan baik. "Aku tidak memanggil engkau, tidurlah anakku." Ada kesabaran, ada ketaatan di sana. Tidak, kalau kita bayangkan seandainya kita di posisinya Samuel, yang kalau dipanggil sampai 3 kali lalu Eli mengatakan, "Bukan, saya tidak memanggil engkau anakku, tidurlah." Mungkinkah dia sampai ke-4 kali, ke-3 kali pergi lagi? Mungkin akan berkata, ini siapa ini yang mempermainkan aku? Atau sebaliknya, ketika amang inang yang lansia, yang mulai sudah berkurang pendengaran, yang sudah mulai berkurang penglihatan, ada anak yang diasuh, ada cucu, ada pahopu, ada orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak memanggilnya, tetapi selalu dia berkata, "Ya opung, ya mama, ya bapak." Tapi kita tidak memanggilnya. Sampai 3 kali kita sudah katakan, tapi dia selalu datang dan berkata, "Ya bapak." Eli sabar menjawab. Jadi kita lihat ya, ada Samuel yang selalu menurut, ada Imam Eli yang selalu melayani, mengadakan pengasuhan dengan penuh kesabaran. Dan akhirnya ketika sampai 3 kali Samuel datang kepada Eli, ternyata Imam Eli mulai menyadari bahwa yang memanggil anak itu adalah Allah.
Itu yang tidak diperkenalkannya, ya, atau yang belum diperkenalkan kepada Samuel. Lalu Imam Eli mengatakan, "Pergilah anakku, dan jika ia masih memanggil, katakanlah, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar." Lalu Samuel menurut dan pergi. Dan benar, keempat kali Allah memanggil namanya seperti yang sudah-sudah. Maka Samuel menjawab sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Eli. Berbicaralah Tuhan. Dia tidak marah, dia tidak bosan, tetapi dia mengatakan apa yang sudah diajarkan kepadanya. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Amang inang, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, apa yang mau dipesankan firman ini kepada kita? Yang pertama, Allah lebih dahulu mendengar kita. Samuel, Tuhan mendengar. Allah sudah mendengar seruan orang yang berdoa, seorang ibu yang mandul. Lalu dia melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Allah menyambut janji itu. Dan Allah yang sudah mendengar seruan kita sekarang sedang memanggil nama kita. Ia sedang berseru kepada kita. Dengar firman Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi, para orang tua kami yang berbahagia yang masih diberi kesempatan untuk beribadah, walau mungkin sudah bosan hanya lewat HP atau TV di depan kita, lewat channel YouTube. Bisa jadi ada yang sudah bosan dan bahkan tidak mau lagi. Tetapi firman ini sesungguhnya mengatakan dan memanggil nama kita masing-masing. Ketika nama Samuel, Samuel gantikan itu dengan nama kita. Allah sedang memanggil, Allah sedang berseru. Bagaimana kita maukah mendengarnya? Kalau Allah sudah lebih dahulu mendengar kita dan menjawab doa kita, memberikan kita kesehatan, umur panjang, maukah kita dengan setia mendengar suara Tuhan? Walau kita tidak melihatnya, walau kita tidak langsung berhadapan muka, walau hanya suara pendeta yang menyampaikannya, tetapi bagaimana kita percaya Allah yang berbicara, kita, giliran kita sekarang mendengar. Dan orang yang mendengar serta berkata, berbicaralah Bapa, sebab aku mendengar, aku siap mendengar. Yang siap mendengar adalah orang yang selalu terjaga. Dia tidak akan lengah dan dia tidak akan cari alasan. Mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai berkurang. Ngalam matua inang, boy do tadok somani, alai hatani di batama dok nuain. Itu semua tidak jadi penghalang untuk mendengar, memahami firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Imam Eli. Dia memahami, dia mengetahui, dia menyadari bahwa sesungguhnya Allah yang sedang memanggil Samuel. Lalu dia menyampaikan, pergilah anakku. Ketika ia memanggil, katakan, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Bagaimana para opung mengatakan, mengajarkan seperti itu kepada para cucu, generasi muda. Tidak menjadi urusan kita apakah kita memahami atau sungguh-sungguh mendengar, tetapi biasakan, katakan kepada dirimu dan hafalkan itu kepada anak-anak. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu siap mendengar. Kalau berulang kali itu dan itu yang selalu terngiang-ngiang, Roh Allah yang bekerja, sama seperti perumpamaan itu, bahwa kerajaan Allah bertumbuh menjadi besar di tengah-tengah dunia ini dimulai dari perkara kecil. Seperti benih yang ditaburkan oleh petani. Benih itu ditabur, lalu si petani tidur, dan besoknya siang hari dia pergi, lalu benih itu mulai keluar, mulai bertumbuh, makin besar makin besar. Seperti itu mulailah akainang amang di usia yang lanjut yang masih diberikan Tuhan umur. Kalau Tuhan masih memberikan kesehatan, masih memberikan kesempatan, itu berarti amang inang orang tua kami para lansia mau dipakai Tuhan seperti Imam Eli untuk membimbing, menyampaikan, mengajarkan, memperkenalkan siapa Allah yang telah membentuk kita, Allah yang setia dari rahim. Kalau Yesaya mengatakan, dari rahim ibumu aku sudah mengenal engkau. Aku yang memelihara, menjaga, mengasuh, bahkan menggendong engkau sampai masa putih rambutmu. Katakan itu kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka pun akan turut berkata, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Tugas para lansia,
Pasti ada. Ada yang dikehendaki Allah. Imam Eli yang mulai kabur matanya, yang mulai berkurang pendengarannya, Tuhan pakai untuk memperkenalkan suara Tuhan kepada Samuel. Sekarang orang tua kami, saudara-saudaraku, kita semua ada kalanya di satu sisi menjadi seperti Imam Eli yang sudah tua. Di sisi lain ada kalanya kita dan yang mendengar firman ini bisa jadi sudah melewati masa mudanya seperti Samuel, tetapi mau sekarang atau besok selama Tuhan mau memanggil kita, dengarlah firman Tuhan. Walau kita kurang memahami, kurang mengenal, tetapi kalau Tuhan sudah mendengar seruan kita, kita pun harus belajar mendengar seruan Tuhan. Ada hubungan yang baik, hubungan yang timbal balik, itulah doa. Itulah persekutuan antara orang yang percaya dengan Allah. Itulah tandanya kita mengenal Allah. Allah berseru, kita menjawab, mendengar. Kita berdoa berseru, Allah mendengar dan menjawab. Ada hubungan yang baik. Ketika kita memiliki hubungan yang baik itu dengan Allah, tinggal di dalam Dia, di dalam bait-Nya, Allah akan tinggal di dalam hati kita. Dan firman Allah, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Allah sudah menjadikan kita menjadi baitnya. Kita tidak perlu kemana-mana mencari. Kita selalu bersama dengan Dia. Allah berkenan, Allah yang adalah Immanuel berbicara setiap saat kepada kita. Tugas kita, buka hati iman dan katakan, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Sekali lagi, jika itu yang berulang-ulang kita ajarkan dan kita katakan kepada diri kita, itu sesungguhnya akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Maka pendengaran kita bukan sekedar pendengaran telinga secara fisik, tetapi pendengaran iman, telinga seorang hamba Allah, mata seorang hamba Allah akan makin jelas melihat perbuatan Allah, akan makin jelas mendengar tindakan Allah yang mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita selamat. Dia telah mengampuni kita. Dia tidak sekedar mendengar seruan kita, bahkan Dia adalah firman yang hidup, yang sudah menjadi daging dan diam di antara kita. Karena itu firman ini berpesan, dengarlah Tuhan yang sudah lebih dahulu mendengar seruan-Mu. Turutilah perintah Tuhan yang sudah lebih dahulu menyediakan keselamatan-Mu. Selalu Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, lalu Dia berkata, kasihilah sesamamu. Allah yang sudah lebih dahulu memberkati kita, baru Dia berkata, bawalah persembahanmu ke dalam bait-Ku. Allah yang sudah menyelamatkan kita, Dia berkata, hiduplah di dalam Aku, supaya kamu selamat selamanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, bahwa sesungguhnya Engkau selalu memanggil nama kami. Engkau mengenal kami bahkan di saat kami tidak mengenal Engkau. Kau sudah persiapkan kehidupan, pemeliharaan, bahkan keselamatan yang kekal bagi kami. Hanya kami masih dalam perjalanan yang Tuhan izinkan diproses di dalam kehidupan ini. Dalam situasi yang kadang-kadang kami sedang bersuka cita, kami sulit mendengar Tuhan yang berfirman. Dan di saat kami berduka atau menghadapi kesulitan, kami pun bisa seperti tidak mendengar Engkau. Tuhan, ketika mata kami semakin kabur, pendengaran kami makin berkurang, bukalah mata iman kami, telinga iman kami, agar kami sanggup mendengar firman-Mu dan berkata, berbicaralah Bapa, hamba-Mu siap mendengar. Dan iman kami semakin diteguhkan, diproses makin dewasa untuk menuruti hidup seturut dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengenali kami yang sedang mendengar firman-Mu ini, yang sedang berdoa kepadamu, baik orang tua kami, para lansia Tuhan. Engkau mengetahui apa doa-doa seruan mereka. Mungkin ada yang sedang berseru memohon keturunan Tuhan berikan kepada anak menantunya. Mungkin ada yang sedang berdoa supaya Tuhan memberikan jodoh kepada anaknya.
Mungkin ada juga yang berdoa dan memohon kepadamu supaya Tuhan juga memberikan hati yang takut buat anak cucu-cucunya. Tuhan, dengarlah seruan para orang tua kami. Tuhan yang memberi mereka umur panjang, yang memberkati mereka. Berkenanlah Engkau Tuhan mendengar seruan doa-doa orang tua kami yang Tuhan sudah berkati sampai di umur yang lansia. Tuhan Yesus, berkati anak menantunya, cucu-cucunya. Berkati juga Tuhan usaha dan pekerjaan mereka. Jika ada di antara orang tua kami yang kurang sehat, lawatlah Tuhan, berikanlah kesehatan. Secara khusus kami terus berdoa buat inang kami, Inang Sintua Erhuta Soit, Inang Dorcas Boru Pasaribu. Juga untuk inang kami, Inang Profesor Silalahi Boru Huta Barat. Tuhan sempurnakanlah kesehatan mereka. Dan juga jika ada di antara orang tua kami yang lansia yang tidak bisa kami sebut nama-namanya Tuhan, sedang lemah tubuh, tolonglah Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripadamu untuk dapat dan semakin memahami rancanganmu di dalam hidupnya, di usianya yang Tuhan sudah berkati itu. Kami memohon Tuhan belas kasih-Mu untuk seluruh jemaat-Mu, bahkan untuk pemerintah negara dan seluruh masyarakat di negara kami ini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu, panggil nama kami masing-masing, dan jamah hati kami jika kami sulit untuk disentuh oleh firman-Mu. Jamah telinga kami, berikan kami mulut seorang hamba, telinga seorang hamba, sehingga kata dan pendengaran kami itu menjadi alat Tuhan memperkenalkan kebenaran-Mu, dan kami semua semakin percaya dan berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Jika ada di antara umat-Mu, terutama orang tua kami yang para lansia sedang berulang tahun, kelahiran ataupun pernikahan, Tuhan yang tambahkan sukacita dan Tuhan yang tambahkan kesehatan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami memohon, ampuni kami dan dengarlah doa kami. Amin. Mari demahita sian bukwede nomor 670 ayat sada lausta pasahat peleata. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, salam sehat untuk kita semua.